Biasanya apa ya yang terjadi kalau internet mati selama 7 hari? Biasanya kita 1 hari aja internet nggak ada aja udah cranky banget. Nah ini 7 hari nih. Kira-kira apa ya yang terjadi ya? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Nah, kali ini gue bakalan bahas salah satu yang kayaknya nggak bisa lepas ya tiap hari ya tanpa ini ya. Udah ketergantungan lah sama ini ya. Nah, ini kita bakalan ngebayangin nih guys kalau 7 hari nggak ada internet. By the way, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya. Terus juga di like-like, di komen-komen, dan di share guys. Dan jangan lupa ya kalau misalnya kalian mau dengerin Kamek di Spotify, boleh banget ya, ada di Kamek Cerita ya, Spotify Kamek ya. Oke, kita langsung aja mulai. Coba nih, lo bayangin ya, pagi hari pas lo bangun tidur ya seperti biasa nih, lo refleks kan ambil handphone, terus juga buka notifikasi. Lalu nggak ada notifikasi gitu ya, pas buka WhatsApp juga nggak terkirim. Pas lo buka Instagram nggak bisa di refresh, dan pas lo buka Google nggak loading gitu ya. Nah di sini awalnya lo pasti mikir ini sinyal paling lagi jelek gitu ya. Tapi beberapa menit kemudian lo mulai sadar nih sesuatu. Ini bukan sinyal dan ini bukan error. Internet tiba-tiba mati. Jadi bukan cuma di handphone ya, bukan cuma di rumah, tapi di seluruh dunia. Jadi nggak ada akses, nggak ada koneksi, dan tidak ada komunikasi digital. Nah di titik itu ya, dunia tuh tidak langsung hancur, tapi mulai berubah. Jadi di hari pertama ini pasti bakalan ada kebingungan massal ya guys ya. Nah jadi di hari pertama dunia tuh masih terlihat normal. Orang-orang pun masih beraktivitas seperti biasa. Toko masih buka, jalanan masih ramai. Tapi di balik itu semua orang akan melakukan hal yang sama. Dia bakalan restart handphonenya, ganti jaringan, terus juga cek wifi-nya, dan tanya orang sekitar. Dan semua berharap ini cuma gangguan sementara. Namun beberapa jam berlalu, tidak ada yang kembali normal. Platform digital mati, aplikasi tidak bisa digunakan, dan komunikasi online pun hilang. Dan di titik ini, kebingungan berubah menjadi kecemasan. Lalu di hari kedua, di mana sistem mulai terganggu. Jadi hari kedua masalah mulai terasa nyata nih. Bank mulai kesulitan beroperasi karena sekarang hampir semua sistem keuangan bergantung pada internet. Lalu mobile banking pun tidak bisa digunakan. Dan transfer tidak berjalan, pembayaran digital pun berhenti. Orang-orang mulai panik. Mereka mulai menarik uang tunai. Di sini toko masih buka ya, tapi mulai kebingungan dalam transaksi. Perusahaan juga mulai kesulitan menjalankan sistem internal. Dan perlahan sistem pun mulai goyah. Di hari ketiga, ekonomi mulai retak guys. Jadi dampaknya tuh mulai besar. Banyak perusahaan yang berhenti beroperasi. Kenapa ya? Karena semua sistem mereka berbasis internet. Data tidak bisa diakses dan server pun tidak terhubung, komunikasi antar tim juga terputus. Pasar saham pun langsung berhenti. Investasi tidak bergerak, logistik pun terganggu, barang tidak sampai, dan stok tidak update. Di titik ini ekonomi global mulai retak. Lalu di hari keempat kehidupan sosial pun berubah. Hari keempat manusia mulai merasakan sesuatu yang aneh, yaitu kesepian digital. Jadi nggak ada chat, nggak ada notifikasi, update, atau hiburan online. Jadi semua kembali ke cara yang lama, yaitu telepon, SMS, tatap muka. Nah, orang mulai keluar rumah nih dan berinteraksi langsung meningkat guys. Tapi di sisi lain, banyak orang yang merasa kosong. Karena ya selama ini kita tidak pernah benar-benar diam. Lalu di hari kelima, keamanan mulai terganggu ya. Jadi situasi ini tuh mulai serius. Sistem keamanan terganggu guys. CCTV online tidak berfungsi. Sistem kontrol digital terganggu. Koordinasi darurat pun melambat. Di beberapa tempat mulailah terjadi kekacauan kecil. Ini tuh kenapa? Karena informasinya tuh hilang. Dan tanpa informasi, manusia bakalan lebih mudah panik. Di hari ke-6, manusia mulai beradaptasi.
beradaptasi. Sesuatu yang menarik nih terjadi guys. Manusia mulai beradaptasi. Jadi orang bakalan mulai kembali ke cara manual, mencari informasi offline, membangun komunikasi langsung. Lalu komunitas kecil mulai terbentuk dan orang saling membantu. Dan kehidupan jadi lebih sederhana, tapi juga lebih lambat, lebih berat, dan lebih nyata. Lalu di hari ke-7 dunia udah nggak sama lagi nih guys. Dunia tuh masih berdiri ya, jadi nggak hancur. Cuma udah nggak sama lagi guys. Jadi orang-orang tuh mulai menyadari satu hal besar, yaitu internet bukan sekedar alat, tapi fondasi kehidupan modern. Tanpa internet, ekonomi pun melambat, komunikasi terbatas, dan sistem terganggu. Namun di sisi lain, manusia tuh tetap bertahan. Nah, di sini ya, rantai pasok global mulai putus, guys. Jadi setelah 7 hari, dampak yang lebih besar mulai terasa di balik layar. Di mana rantai pasok global mulai rusak. Barang-barang yang biasanya datang dari luar negeri mulai terlambat. Dan kontainer tidak terpantau. Pengiriman pun tidak terkoordinasi dan gudang tidak sinkron. Akibatnya barang mulai langka. Dan yang paling cepat terasa adalah bahan makanan tertentu, obat-obatan, barang impor. Dan perlahan harga mulai naik. Nah, di sini BBM dan energi pun ikut terganggu ya. Jadi, tanpa internet, distribusi energi juga ikut kacau. Kenapa, Kamek? Karena sistem energi modern pakai monitoring digital, distribusi otomatis ya, dan kontrol jarak jauh. Kalau itu terganggu, distribusi pun jadi lambat. Efeknya, antrian panjang di SPBU, pasokan tidak merata, harga pun mulai naik. Dan ini mulai terasa langsung ke kehidupan sehari-hari. Nah, di sini transportasi pun mulai tidak efisien. Tanpa internet, transportasi modern kehilangan otaknya. Jadi udah tidak ada lagi GPS real time, navigasi online, sistem ride hailing, lalu juga orang akan kembali ke cara manual. Efeknya macet lebih parah, perjalanan lebih lama, dan koordinasi pun sulit. Jadi dunia tuh benar-benar kerasa tuh lebih lambat dari biasanya. Dan di sini pekerjaan digital hilang seketika ya guys ya. Jadi banyak pekerjaan modern bergantung pada internet. Contohnya content creator, programmer, admin online, terus juga freelancer. Nah, dalam 7 hari saja pekerjaan mereka berhenti total. Nggak ada upload, terus juga meeting online, komunikasi klien. Dan ini membuka satu fakta, di mana banyak pekerjaan modern tidak bisa hidup tanpa internet. Lalu kehidupan kota nih di sini yang paling terdampak ya guys ya. Jadi kota besar adalah tempat yang paling bergantung pada internet. Semuanya serba digital. Pembayaran, transportasi, layanan, komunikasi. Nah, saat internet mati, kota jadi kaget. Berbeda dengan desa ya, yang masih punya sistem manual. Dan di sini informasi jadi senjata. Tanpa internet, informasi jadi sangat terbatas. Dan saat informasi terbatas, rumor pun jadi kuat. Jadi orang tuh mulai percaya kabar nggak jelas. Lalu berita tuh tanpa sumber dan isu yang menyebar cepat. Akibatnya kepanikan bisa meningkat. Karena dalam dunia tanpa internet, informasi jadi sangat berharga. Nah, di sini ya, manusia tuh mulai menilai ulang hidup. Setelah beberapa hari tanpa internet, banyak orang mulai sadar sesuatu. Jadi selama ini kita tuh terlalu sering online, terlalu cepat hidup dan terlalu sibuk. Tanpa internet, hidup tuh terasa lebih sepi. Tapi juga lebih jelas. Jadi orang mulai ngobrol langsung, melihat sekitar, memperhatikan hal kecil. Nah, dunia pun belajar tentang ketergantungan. Dari kejadian ini, dunia mulai belajar satu hal yang besar, yaitu ketergantungan berlebihan itu berbahaya. Semua yang terlalu bergantung akan rapuh saat hilang. Dan internet adalah contoh paling nyata. Lalu apa nih yang akan berubah setelahnya? Kalau internet kembali setelah 7 hari, dunia tidak akan benar-benar sama. Akan ada perubahan pastinya. Jadi sistem cadangan pasti bakalan dibuat nih. Lalu juga teknologi offline dikembangkan dan keamanan diperkuat. Dan kemungkinan manusia akan mulai lebih menghargai keseimbangan. Dan 7 hari tanpa internet, kita belajar sesuatu yang sederhana tapi dalam. Bahwa dunia modern terlihat kuat, tapi sebenarnya sangat bergantung pada satu hal, yaitu
koneksi. Nah, jadi kalau suatu hari internet mati ya, kita mungkin akan panik. Tapi di balik itu, kita juga akan melihat sesuatu yang jarang kita sadari, bahwa hidup tidak selalu harus online. Dan mungkin kadang kita memang perlu berhenti sejenak untuk benar-benar kembali ke dunia nyata. Sekian Kamek Belajar episode kali ini guys. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen, dan boleh banget kalian kalau ada Spotify bisa dengerin Kamek cerita di Spotify sambil jalan, mungkin sambil nyetir ya guys ya. Oke, sampai ketemu. Bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.